ada orang ganteng. Sini dong. Weh, Mas kameramen, Mas Imron. Ini lingkungan pemakaman di sini banyak. Ya sini tinggi-tinggi. Berat. Beliau terkenal kealimannya, kesolehannya, kewaliannya, dan juga alamah al-alim dalam segi bidang apa saja, termasuk beliau terkenal dengan ensiklopedi lah. Jadi beliau terkenal juga dengan ulama tabib. Jadi dokteran beliau, sains itu beliau menguasai. Jadi jarang ulama itu yang digabung dengan sains kemudian juga tabib. Ini beliau salah satunya Syekhul Azhar yang menjadi panutan lah. Di samping ilmunya itu nggak cuma satu mazhab, tapi 4 mazhab beliau kuasai. Luar biasa. Kita satu mazhab aja kelebutan gitu. Luar biasa beliau, masya Allah. Ya, 4 mazhab beliau kuasai dan beliau menjadi rujukan di kalangan para ulama, para sepuh dan juga para pembesar-besar pada zamannya. Dan beliau lagi-lagi kita tadi sampaikan, orang besar pasti belajar dari orang besar, dari orang yang alim, soleh, rabbani, waliun soleh, yaitu gurunya yaitu Syekh Hifni. Beliau salah satu gurunya dari Syekh Adam Manhuri, dan beliau punya murid tadi Syekh Syarqawi, murid dari Syekh Adam Manhuri. Nyambung semuanya, luar biasa. Jadi beliau banyak taklif dan juga karya beliau seperti Syekh Syarah Sulam ya, punya Adam Manhuri ya, punya beliau. Banyaklah kitab apa saja, baik itu akliyah, baik itu syariah, ulum syariah, fikih ataupun tasawuf pastinya, karena Azhari itu tidak lepas dari 3 manhaj Azhar, yaitu Asy'ariyul madhab, Asy'ariyul aqidah, wa madhhabiyul fiqh, dan juga tasawuf tawajjuh. Itulah Azhari. Kalau memegang 3 itu, maka orang itu bukan dikatakan Azhari. Maka alhamdulillah kita berada dengan orang-orang yang Azhari, yang hakiki, yang tulen. Pasti semua tasawuf yang nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, karomahnya beliau dan syafaatnya beliau. Ala hadina sholih wa ala tunubin syafan syaf wa la hawdatin nafsil Fatihah. Ada yang nyasar enggak? Ya. Siap. Dia tahu enggak? Ini enggak tahu persis semuanya. Ini dia nih. Assalamualaikum. Ya Allah. Salam saya. Apa? Syekh Ibrahim Al-Fayyumi dari Fayyum. Tahu Fayyum ya? Nah, Fayyum. Dari Saudi lah masuk ke Saudi. Ini beliau ulama besar, waliun saleh, al-arif billah, al-murabbi. Beliau juga terkenal dengan pakar muhaddis hadis, karena beliau tidak hanya Al-Quran yang beliau selalu lantunkan, tidak hanya Al-Quran yang beliau suka dihafal, tetapi hadis-hadis pun, riwayat-riwayat pun beliau hafal. Jadi menjadi sudah dengar hadis itu seperti Al-Quran lah di masa beliau, dan beliau menghidupkan riwayat-riwayat hadis, kemudian ilmu-ilmu hadis, serta ulama-ulama ilmu-ilmu yang lain, ilmu syariah. Kemudian juga beliau mazhabnya Syafi'i ya. Beliau wafat tahun 1137. Beliau tahun 1137 Masehi beliau wafat, dan makaman di sini di Mujawirin. Kita harus tahu apa itu Mujawirin ya. Al-Qorofah, Qorofah itu kuburan. Mujawirin adalah maksudnya jiwar, adalah jiwar Azhar, jiwar ulama dengan jiwar Syekh Azhar dan sebagainya. Jadi makanya dengan Qorofah Mujawirin, kuburan yang di sampingnya para ulama Azhar, Syekh Azhar dan juga Al Azhar dan sebagainya. Seperti itu. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan
tempat sini, tempat yang mujawirin ini tidak jadi digusur dan Allah lindungi dan kita bisa ambil berkahnya, istifadahnya dan juga nafahatnya dan juga menjadi wasilah serta syafaat nanti hari kiamat nanti ya. Ini saja. Mudah-mudahan hajat kita semuanya Allah kabulkan. Amin ya Rabb. Kita hajat guru-guru kita dan ومن غضب علينا جميعا له من الفاتحة. Kita berada di maqam al-arif billah, al-alim, al-alamah, guru daripada guru, maha guru lah bahasa kita. Hari guru kapan? Kemarin ya. Itulah ini guru yang jadi panutan para masyayikh ulama Azhar, termasuk guru daripada Syekh Ad-Dardiri Abil Barokat. Ini adalah guru tarekohnya Syekh Ad-Dardiri, Syekh Hifni Khalwati, luar biasa. Jadi guru yang mempengaruhi kealiman, kesolehan, kewalian Syekh Ahmad Dardiri beliau. Itu Syekh Tarekoh Al-Khalwati, sampai beliau Syekh Dardiri bisa ru'yah Rasulullah setiap malam itu ya karena ada murabi yang usul ilallah, usul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu haibatin aliyah, dzu karamin jadil wa alimin fahmah, dan luar biasa beliau itu, heibahnya itu luar biasa. Dari mukanya aja fotonya luar biasa, heibahnya, kealimannya. Jadi dulu itu masyarakat sampai pemerintah ketika memutuskan perkara tidak berani sebelum izin ataupun dapat restu dari Syekh Hifni. Nggak ada kendali kecuali dari beliau. Termasuk orang-orang yang kesulitan atau kena zalim atau apa, datang ke beliau. Jadi kalau kita sekarang itu kayak Syekh Ahmad Thayyib lah, ya sahanya itu tempat pengaduan, syakwa seperti itu. Pengaduan apa saja permasalahan datang ke tempat beliau. Begitu juga beliau ini, banyak orang-orang kecil, orang besar semua datang ke beliau, minta fatwanya beliau, minta petuahnya beliau, minta kebijakan beliau, solusi yang terbaik dalam hidupnya dan masalahnya. Ini Syekh Hifni. Dari murid-murid kita ziarah ya, ada Syekh Damanhuri, murid beliau juga. Syekh Syarqawi, ulama Azhar, Syekh Azhar, wali-wali Ismail. Ini beliau, masya Allah, murid daripada Syekh Hifni ini. Beliau Syekhul Azhar yang ke-8 ya, yang ke-8, wafat tahun 1137 Hijriah, dan beliau seorang wali besar lah, wali soleh, dan madhabnya Syafi'i. Luar biasa, Syafi'i madhab. Makanya Syekh Dardiri ngambil torikohnya dari beliau, karena beliau madhabnya Maliki. Gitu kan. Jadi beda madhab itu bukan jadi pelonggar dalam keilmuan ataupun penghalang lah dari belajar. Enggak, tetap kita ambil apa yang dipunya daripada masing-masing kita. Itu seperti misalkan kita di sekarang ini ada yang ngajar, ada Syekh siapa ya, misalkan yang Maliki, siapa yang di sini tuh, Syekh Royan misalkan beliau wafat, ambil ilmu hadisnya, riwayatnya, kan. Tapi kalau mazhabnya karena kita berbeda, tapi yang lainnya yang bertamyiz dalam bidang apa yang beliau tekuni kita ambil. Seperti itu ulama-ulama terdahulu. Nah, ini guru daripada guru, dan sekelilingnya banyak masih di sini banyak makam semua ini. Makam termasuk Syekh Azhar juga di sini, sekitar sini banyak. Nah, itulah sampai di jiwarnya banyak keluarganya beliau, murid-murid beliau di sekitar beliau. Luar biasa, karena pastinya akan mempengaruhi kehidupan di akhirat nanti, di alam kubur. Ada kisah itu orang baik, maka di sampingnya itu akan berpengaruh dan juga memberikan dampak yang positif. Dan sebenarnya ketika kita
dimakamkan suatu saat nanti di sampingnya adalah orang-orang yang ahlu ma'asi, ya kan, yang selalu disiksa, maka di sampingnya pun merasa kena ininya, asarnya seperti itu, panas dan sebagainya. Maka orang-orang soleh, orang wali soleh itu biasanya pengen dekat dengan orang soleh juga, dengan para wali-wali besar, pengen di sampingnya seperti itu, ya. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah orang alim soleh Rabbaniyah. Kemudian kita bisa ambil ilmu dan berkahnya beliau, nafasnya beliau, dan juga dapat syafaatnya beliau. Semoga hajat kita semuanya kabul, hajat kita Ya Rabb. guru kita Allah jagakan semuanya, dan juga ya Allah angkat semua al-bala wal waba wal fitan ya Rabbal alamin ala hadhihi shalah wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengunjung ini ziarah. Udah berapa makom tadi? 5 kali ya, udah 5 makom tadi ziarah Syekh Azhar tadi. Ini kita berada di lingkungan semua di sini, makom semua di sini. Banyak makom walinya. Selain Syekh Azhar banyak juga makom wali. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah Al-Faqih Al-Wali Al-Arif Billah Syekh Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Beliau luar biasa kealiman dan juga keilmuan beliau. Beliau murid daripada Syekh Zakir Ansori yang tidak kita ragukan lagi keilmuan dan juga kealiman semuanya yang dimiliki beliau. Syekh Khatib Asy-Syarbini ini punya kitab yang luar biasa, sering kita kaji, yaitu Al-Iqna, ya, syarah daripada Matan Nawawi wa Taqrib, ya, Al-Iqna. Kemudian juga beliau punya syarah daripada Minhajut Talibin yang namanya Mughnil Muhtaj, ya, Mughnil Muhtaj. Ini beliau syarah dari Minhajut Talibin, karena Minhajut Talibin ini banyak sarah-sarahnya, termasuk ada Tuhfatul Muhtaj yang punya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian juga ada banyaklah Manhajut Tulab punya Syekh Zakir Ansori. Nah, kitab ini penting daripada kitab yang menjadi pedoman mazhab Syafi'i. Jadi urutannya ya, kalau kita pelajari kitab-kitab fikih itu akan sampai kepada kitab Al-Um melalui perantara salah satunya kitab karya beliau, ya, yang namanya Mughnil Muhtaj ini mensarah dari Minhajut Talibin punya Nawawi. Punya Nawawi ini juga syarah daripada punya Imam Ar-Rafi'i, ya kan, At-Tahrir. Kemudian Imam Rafi'i mengikhtisar dari kitab Ikhtisar punya Imam Al-Ghazali, ikhtisar juga dari Al-Wasit. Al-Wasit ikhtisar dari Al-Basit. Al-Basit ini adalah juga kitabnya Ghazali juga, yang beliau ikhtisar dari Nihayatul Matlab, ya kan. Nihayatul Matlab punya Imam Haramain Al-Juwaini, mengumpulkan dari murid-muridnya Syekh Imam Syafi'i, termasuk ada Mukhtasar Al-Juwaini dan Al-Buwaiti, murid-muridnya beliau dikumpulkan sama Syekh ini Juwaini, Imam Haramain. Imam Haramain ini dia menjadi tadi Imam Ghazali, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Ikhtisar dari Imam tadi Imam Haramain. Nihayatul Matlab ini ambil dari tadi, ya, mensyarah
kitabnya syarahnya Imam Buaiti, Imam Muzani, murid dari Imam Syafi'i, dan Imam Syarah Muzani ini ngambil dari Jadi semuanya nasab ataupun ilmu itu nyambung kepada Imam Syafi'i. Jadi beliau itu sangat sederhana hidupnya. Bahkan kalau misalkan mau kemana pengennya jalan daripada ngangkut ataupun naik kendaraan seperti ini. Jadi kesuhudan, kewaraan itu dimiliki daripada ulama-ulama seperti beliau. Ya, jadi imam besar dari mazhab Syafi'i. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i tidak akan luput, kita pasti akan mendapatkan nama seperti Syekh Khatib Asy-Syirbini. Itu orang yang besar, orang alim, soleh, masya Allah, mutafaqih, dan juga al-arif billah. Karyanya banyak sekali. Dia hanya cuma fikih saja, termasuk belum menafsirkan Al-Quran juga, dan juga bidang yang lainnya, ya. Itu. Jadi simatnya ciri-ciri Azhar ini mutafannin, tidak hanya menguasai satu bidang. Itu. Kalau misalkan kita syariah atau usuluddin, jangan nanti kalau misalkan ditanya tentang misalkan usuluddin tentang syariah, maaf ya saya bukan jurusan saya, bukan. Itu bukan simatil Azhar, bukan ciri-ciri ataupun ininya Azhar, ya. Jadi harus mutafannin, semua ilmu harus kita kuasai. Tetapi kalau bisa ada satu ilmu yang kita dalami dan kita tekuni, kuasai itu bidang itu, seperti itu. Jadi banyak ulama seperti itu, mutafannin, tetapi ada satu hal yang ditonjolkan yang menjadi tumpuan ataupun menjadi amud lah dari semua ilmu mutafan yang dipelajarinya. Mudah-mudahan lah kita bisa mengikuti caranya beliau, dan kita dapat syafaatnya beliau, barakahnya beliau, dikumpulkan bersama beliau dan bersama jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan hajat kita semuanya Allah kabulkan, hajat orang tua kita, guru-guru kita, dan Allah jaga semuanya, orang tua kita, guru kita, dan juga saudara-saudara kita, dan negeri kita, dan negeri Mesir, menjaga Al-Azhar ala hadzini salih wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa ala hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. As-Sijini, Syekhul Azhar yang ke-9. Beliau min tilmidhi Syekh Hifni, murid daripada Syekh Hifni. Ada kita ziarah beliau, luar biasa. Dan beliau alim, ibnu alim, ibnu karim, luar biasa nih beliau. Jadi orang tuanya orang besar, alim, soleh, wali, dan anaknya pun tidak jauh daripada orang tuanya, menjadi orang yang alim, soleh, dan robbani, luar biasa. Orang tuanya terkenal dengan dengan hurmahnya majlisul ilmi dan hurmahnya majlisul zikr, majlis sholawat. Jadi ayahnya ini kalau ada majlis, beliau menundukkan kepala, kemudian tingkah laku dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan menunduk, seperti itu. Jadi menghargai dan menghormati majelis-majelis ilmu, seperti itu. Karena majelis ilmu itu tanazzalur rahmat wal barakat, tanazzul malaikah, itu. Jadi sangat menghormati ahlul ilmi, menghormati orang yang majelis-majelis yang dalam naungan Allah dan malaikatnya, itu. Nah, inilah kisah beliau yang mana beliau cinta dengan para masakin, fuqara, orang-orang yang kecil. Beliau bina, beliau bimbing, kemudian selalu menghargai, menghormati orang lain, apalagi kepada thalabul ilmi. Beliau sangat menghormati, sangat mempedulikan thalabul ilmi, seperti itu. Maka orang yang alim, insya Allah tidak jauh lah anak-anaknya, keturunannya pun jadi orang yang alim atau orang baik, ya, orang yang baik seperti itu. Itu hukum alam. Kalau ada buah jatuh daripada
di bawah tanah itu tidak jauh lah daripada buah itu atau pohon itu. Mangga jatuh di bawah, ya, di atasnya ada mangga. Orang baik insya Allah anak keturunannya pun orang baik. Maka ketika kita hendak mengerjakan maksiat, kita berpikir panjang. Apakah dampak yang akan kita akan kita temui atau kita peroleh? Lihat, ya kan? Tidak hanya kita yang jelek, tetapi anak keturunan kita pun akan jadi jelek. Nauzubillah min dzalik. Maka jadilah orang baik, jangan bosan menjadi orang baik. Kalau kita baik, insya Allah keturunannya pun akan menjadi orang baik. Orang yang alim soleh, insya Allah anak keturunannya menjadi orang yang alim soleh. Tidak jauh dengan orang tua yang memupuk kesolehan, kearifan dan juga kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Yang mudah-mudahan kita ziarah ini membawa berkah, membawa karamah, membawa nafahat dan juga syafaat dari beliau, para aulia dan para syarifin, dan mudah-mudahan kita bertemu bersama beliau di hari kiamat nanti bersama Rasulullah dalam surga nanti insyaallah. Ala hadina sholih wa ala سيدنا ومولانا محمد سبحانه وتعالى وعلى نبي سبحانه وتعالى وعلى نبي مولك أسرار وعلى نبي مولك أسرار وعلى نبي مولك أسرار Syekh Amir, ada Syekh Amir Sohir, ada Syekh Amir Kabir yang punya kitab Sabatul Amir. Itu masyhur dalam riwayat sanad-sanad hadis. Itu ulama-ulama Azhar banyak semua itu kiblatnya ke situ, Siti Amir. Itu Masya Allah. Jadi sanad-sanadnya, ilmu-ilmunya, hadis riwayatnya itu keilmuannya akan nyampe ke sini. Ya aku memangnya beliau banyak hadir ke sini. Tahun berapa itu dulu di sini juga ada ijazahan Sabatul Amir sama Syekh Usama Zari di masjid sini, sampai ada masjid tahun udah lama lah, 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu. Dan para ulama-ulama hadir di sini, termasuk beringati wafatnya ini Sayyidah Zainab, istri dari Syekh Yusri. Di sini makamnya di sini bareng sama ailah keluarga beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan karamahnya, dapatkan nafaatnya, ilmunya beliau, barokahnya beliau. Amin. Dan juga dengan berkahnya beliau kita semuanya ujiannya lancar, kemudian belajarnya manfaat, barokah, dapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Semoga semua hajat kita, orang tua kita, dulu kita Allah kabulkan semuanya. Ala hadhihi sholih wa ala kulli muslim. Fatihah. Ini kitab yang monumental ya, yang kita pelajari, yang kita kaji sering banget adalah Hasyiah Al-Bajuri ya, ada Fathul Qarib. Fathul Qarib luar biasa, ini hasyiah yang paling bagus, hasyiah daripada hasyiah ada hasyiah Fathul Qarib itu ada namanya Al-Barmawi, hasyiah Al-Barmawi. Cuma yang paling terkenal, yang paling kita pakai sampai di Indonesia adalah hasyiah ini. Luar biasa, hampir semua syar'i itu sama. Dan hasyiahnya bagaimana? Itu yang terbahas ini luar biasa. Dari segi nahwu sorobnya, balagonya, main semuanya. Badal fikih itu dibahas semuanya. Detail banget. Ada faedah-faedahnya, ada hikmah-hikmahnya. Alimnya itu ada apa? Oke teman-teman semua, kita alhamdulillah udah selesai tadi ziarahnya Syekh Azhar. Tadi yang terakhir itu Syekh Al-Bajuri. Gimana Ron, perasaan Anda Ron? Walah, kok malah aku kesesat 2 kali guys. Astaga, macam labirin itu kuburannya Mas Syifa. Ya Allah, aku lain kali di depan lah. Tapi insya Allah berkah lah. Berkah. Jumat mubarakah. Jumat mubarakah insya Allah. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita pada ziarah kali ini. Insya Allah berkah.
mudahan berkah ya ini teman-teman. Ya, Kak. Mudahan berkah. Sekarang nih kita mau sekalian pulang sholat Jumat, soalnya azan Jumat berapa menit lagi guys? 10 menit lagi kayaknya. 10 menit lagi. Jangan sampai tersesat lagi ya Ron ya. Ampun. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, udah subscribe, udah ini, udah bantu nonton, udah bantu like. Ayo bantu up lagi yuk biar 10.000 subscribe yuk. Yuk. Semangat. Sampai jumpa.